Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaita Tino. Saya dari jurusan agribisnis tanaman. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya siap mengikuti UKIN PPG Daljab 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa supaya diri mudah dan lancar dalam hidup ini. Amin. Doa dimulai. Oke. Doa selesai. Memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ibu mau masuk dulu ya. Jadi kalau dipanggil namanya jawab dengan hadir. Oke? Ahmad Devi, Amanda, Kanisa, Bunga, Dimas, Ais, Fajar, Farida, Denis, Ilham, Ailatus, Maya, Muhammad Kahfi, Muhammad Jaki, Muhammad Aldi, Muhammad Rizki, Muhammad Jidane, Muhammad Jumika, Nadia Nadia, Najwa, Natasha, Natasha Wahyu, Naila Istiqomah, Marina, Nurul, Rangga, Rehan, Rosa, Sekar, Sapan, Cinta Nabijah, Saiful. Semoga dia cepat sembuh. Amin. Ira Afriyanti. Terima kasih anak ayah sudah bekerja secara absennya. Dan sekarang apakah kalian sudah siap menerima pelajaran? Ya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Ya. Oke. Jadi kita sudah semangat ya, belajar itu butuh semangat. Karena kalau tidak semangat bagaimana ya? Berarti kayak mana kalau nggak semangat? Generasi muda itu tidak boleh gak patah. Apa itu gak patah? Apa patah? Ya. Jadi kita belajar sekarang. Produk kreatif perusahaan. Namanya produk. Ya produk itu berarti sesuatu yang dihasilkan. Kreatif. Jadi dari hasil ke kreatif. Ya. Manusia itu sebenarnya perlu apa? Perlu ada inspirasi. Tanpa ada inspirasi, tak ada keberlimpahan ya. Itu sama dengan anak ya. Jadi memahami sikap dan perilaku bersama. Memahami kita harus mau sharing, kita harus mau tahu bagaimana sih sikap seorang berusaha itu. Sekarang aku nanya dulu, apa sih artinya berusaha masih kan gak? Wira itu artinya? Wira itu artinya berani. Iya kan? Wira artinya berani. Usaha ya, berarti usaha itu kegiatan. Ya. Jadi seseorang yang berani berwirausaha itu berkegiatan untuk menghasilkan sesuatu. Ya. Jadi kalau pemilik perusahaan atau bisnis itu ya orientasinya nanti ke wirausaha, ya kan? Ya nggak masalah sih, nanti ada PNS, ada karyawan. Namun kita punya ilmu samping-sampingan itu tidak bisa. Karena wirausaha ini manfaatnya apa? Coba salah satu manfaat dari wirausaha. Jika ada wirausaha di mana? Wirausaha. Bisa kalian sendiri, terus lagi. Betul, dan membuka pekerjaan, terus lagi. Memberi
kegiatan negara secara luas, secara global ya. Terus secara nasional bisa. Iya, terus mengurangi apa lagi? Ya, itu mengurangi pengangguran, ya. Bisa mendapat pendapatan negeri sendiri, pendapatan nasional, ya, internasional, ya, jadi seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan gaji ya, anak-anak gaji mana? Tidak jelas, tidak tetap, ya. Apa sih orang anak-anak selalu berusaha? Ya karena itu sebenarnya, karena memang nggak pasti. Kalau gaji tidak pasti, ya, UMR sekarang pasti berapa? Saya terima segini. Tapi kalau menurut saya dibutuhkan keberanian menghadapi hal-hal yang di luar dugaan, ya. Makanya salah satu misinya juga adalah memahami sikap dan perilaku perusahaan. Sikap, tanpa adanya sikap ya, kalau nggak jelas tidak dagang nggak lakukan, ya, mau nggak bawa uang ke sekolah, jadi terima, mau, memang sesuatu yang tidak pasti, tapi bisa apa namanya, hasilnya bisa sedikit, tidak banyak, ya, tapi kan sebagai seorang entrepreneur, ya, kita sebenarnya juga memahami sikap, bagaimana sih sikapnya yang kita bahas ini, bagaimana sikap seorang pengusaha itu? Berani, Tanggung jawab, tampil, Pak, percaya diri, mandiri, benar semua itu harus dimiliki seorang berusaha. Ya tanpa itu ya nggak ini, terus apa lagi, optimis dan berorientasi ke masa depan, ya, jangan langsung dulu, ya, namanya kita itu ya seorang berusaha, ya, sama pedagang berusaha, tapi seorang pedagang belum tentu berusaha, ya. Kalau berusaha itu merintis, ya. Kalau dagang kadang-kadang cuma dagangin aja, dagangan saya, tapi kalau kita enggak, seorang berusaha akan terus mencoba, gagal coba, ya, jadi tidak menyerah, ya, tidak menyerah, ya, walaupun memang ini yang jelas, seorang berusaha itu selalu memiliki kreatif ya, selalu kreatif, kemudian selalu punya ide-ide dan tidak pernah kehilangan gagasan, begitu, ya. Coba ya sekolah sini, jangan kerja cuma, ya, ngajar cuma, diam, nah sini, ya, benar kayak gini nih sekolah, benar gitu. Iya, ibu ngajar cuma, banyak rame. Di sini banyak komentarnya Bu. Terus, itu tadi ya, memahami sikap ya. Nah, saya berikutnya kita sering mendengar entrepreneur, ya kan? Apa sih sebenarnya kemampuan seorang hidup sendiri berdikari dalam jalan usahanya atau bisnisnya yang bebas atau merdeka lahir dan batin? Kita yang mengatur, kita nggak diatur. Kita tadi sekarang punya, kita nggak diatur. Kita nggak bisa sendiri sih mas. Aku juga, kita punya warung kita di kelas, ya. Masih tuh, lari pelanggan. Dia pelanggannya sendiri, suka gue, mau buka jam berapa ya nggak gitu juga, ya. Sikap dan perilaku usaha itu tetap ada kita punya. Kita bebas gitu loh, bebas. Kita mau berkarya, mau apa. Kita tidak tekan. Kalau karyawan, tekan kan? Karena dasar sudah benar. Karyawan itu selalu berlaku lagi. Terus, ini sikap berusaha, mau berpikir, bertindak kreatif, inovatif, mau berpikir teliti,
produktif juga, berarti ya maaf, produktif. Mampu berkarya berlandaskan ide bisnis yang sehat, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Nah ini dia. Jadi sebenarnya dalam usaha itu bukan ada risiko, ya. Namun bagaimana cara kita untuk memperkecil risiko, ya? Risiko pasti ada, ya kan? Nggak ada dalam dunia ini nggak ada yang punya risiko. Berdagang itu risiko, jual es risikonya apa? Kalau hujan uang laku kan begitu. Ya tapi dari seorang berusaha itu sudah memikirkan bagaimana cara memperkecil risiko tersebut. Yang udah tahu hujan jangan yang hujan nyalain peluang nyalain aja hujan ya boleh ya. Semua yang diturunkan Allah itu baik. Ya menjadi berkah. Ketika hujan menjadi musibah sampai itu. Nah, mesti ya. Tuh, benar. Nggak benar, hujan itu berkah. Bagi petani tanaman tumbuh, bisa mulai nanam, mulai ini, mulai itu. Ya, tapi kalau umumnya sampai banjir, ya banjir juga sudah banjir. Sampai baik tidak seperti ini ya. Jadi cara berusaha itu selalu kreatif, inovatif. Apa sih kreatif? Ya kreatif itu kan itu harus mempunyai variasi. Harus jual donat, gitu ya. Jangan cuma cuma pakai coklat atasnya, mungkin pakai apa lagi, gitu. Kita semuanya bentuknya lah, ya menarik, ya sesuatu yang berbeda, ya. Harus kreatif lagi, ya kan? Kita pelayanannya harus diramah lagi, yang tadi males-males, ya. Harus banyak semudah. Iya anak-anak itu ya benar-benar laku, mas beli mas, ya mas beli mas, nggak laku, iya. Bagus, kenapa? Gitu ya. Jadi seperti itu. Usaha itu tidak mudah ya, tidak mudah. Tidak bisa tetap berpangku tangan atau berpikir, ya. Selalu harus ada gitu. Makanya kalau kalian lihat tuh, kalau ada yang rumah, dalam bukunya ada apa? Ada rumah kan? Kesel kan? Mungkin kesel. Baru terdiri seminggu udah balik lagi. Tapi nggak apa-apa. Itu suplemennya. Ketika orang di Indonesia nggak ada yang datang pemakai memang gitu, ya. Tapi mereka juga nggak sampai bangkrut kan, tetap berjalan kan, tetap berjalan. Dia bikin apa? Diskon lah, beli 2, dapat 3 lah, seperti itu promo aktif terus. Sehingga sampai hari ini belum ada, ya karena memang itu saling mendukung. Justru bagus, lagi buat mendengarkan, berarti sudah ada kan pelanggan itu kan nanti mulai lagi melirik, oh ada lapangan, saya lihat kan. Jadi kita nggak perlu lagi yang benar-benar proses di sini dalam orang enggak kan orang ya. Jadi dianggap suplemen atau vitamin, ya kan? Dianggap suplemen atau vitamin. Jadi persaingan itu dianggap suplemen yang tidak ada busuk. Kalau tidak ada busuk ya udah bukan ada, ya enggak. Itu motivasi kita biar lebih kreatif lagi. Dan kita tetap berusaha semakin kreatif. Jadi jarang yang usahanya apa usahanya berapa? Bang, ya. Namun kan orang juga melihat pasar ya. Oh sekarang pasar ini, pasar begitu. Kita sudah tanggap apa yang sekarang model-model apa? Jangan baju-baju segala macam kita jual itu tidak boleh. Kita mengikuti apa? Tren, ya. Harus mengikuti tren model. Ada yang bertanya sudah sampai sini, ya. Ini bisa, tipis pada mengatakan. Tanya. Ada risiko. Itu risiko pasti ada, ya. Tapi ketika kita itu sudah belum, ya, memang ada yang jualan di sini. Jualan mana? Di sini. Oh, di mana? Oh, pakai itu. Aku suka, tapi buat mahal, ya. Kan memang ini ya, anak SMP itu memang di sini ya, di universitas itu berusaha. Di sekolah kemarin kan anak-anak dikasih dana, saya sekolah itu mau lah kasih dana 2.000. Dalam waktu sudah kalian harus bisa mengembalikan. Kalau di sini belum ya. Organisasi apa aja? Itu di mana? Di lingkungan atau di? Online belum ya? Di lingkungan tuh, online juga. Oh, banyak sih.
jauh nongkelnya ya. Apa aja ya? Terong nggak? Terong. Oh, sekarang lagi musim apa? Yang sedang berapa? Aku. Kemarin saya sudah dipanen, Bu. Baik, udah dipanen. Iya, panen juga. Nah, itu kemarin jualannya kan nongkel. Ada yang ngobrol dengan mana? Cuman dikasih media semua kita sekolah. Terus memang gampang sih, buru-buru kan saya dia. Iya. Iya. Jual aja sih. Iya, daripada beli orang orang kan ya kan banyak buat ini juga. Bagaimana dia merasa anaknya udah sangka. Iya benar. Bisa ada ini. Ya betul sekarang ya. Iya, benar. Oh, iya betul sih ya. Ini ada di kita. Jadi dua-duanya yang sudah pernah pakai. Tenaga, melori, langka, menyusuri. Ya. Oh, masukkan juga pasti. Nah, Nah, terus juga merah itu dia apa enggak berdua apa Pak? berbuat cuma nggak sebesar di ujungnya. Nah, iya kan? Tapi rasanya yang berbeda. Hasil cuma hasil dia ini penghasilannya. Yang kayak cocok dengan tanah ke sini apa? Ayo, Menyusuri ya. menyusuri. Ya saya juga udah melihat kalau di sini di Jakarta pun bisa. Kalau di menyusuri jadi kalau 2 kali panen misalnya gini. Yang pertama sekali panen itu gini. Gede-gede terus keren kecil. Iya, kalau 2 kali kita ada. Nah ini sebenarnya itu tantangan juga, tapi ini kecil. Faktor apa? Apakah ketersediaan pupuk itu sudah sudah mulai habis ya kan? Menurut saya sebenarnya itu nggak boleh terus-terusan kan? Iya. Ya jadi dia harus plastik. Kata harus saya ini sebenarnya kalau rotasi ya. Jadi kan kalau rotasi tanaman itu udah panen, dan melon. Berarti besok jangan melon. Tapi Di sini melon itu untungnya untuk apa itu? Banyak nggak? Banyak kan? Karena P itu buah. Nah kalau kita tanam lagi, hias, melon lagi, berarti pupuk buah kan berkurang. Nah, ya tambah ya masih maka seharusnya itu yang banyak membutuhkan tanaman di bagian daun. Nah ini diganti dengan bayam, karena bayam tidak berbuah. Kemudian, iya sebenarnya makanya ini Masya Allah ya. Sebenarnya itu bukan itu banyak, kadang-kadang kurangi ini aja, kurangi apa lagi. Iya, jadi tidak boleh terus menerus, ya. Jadi harus dirotasi itu kita. Ya, karena kalau itu untuk mengurangi apa, kita bisa tampil dulu. Ya. Ini kan kadang-kadang dari sini aja, jadi yang banyak. Enak itu saya seru jadi belum jelas. Di Muhammadiyah Jakarta. MJ. Jadi seperti itu. Ini yang bertanya jadi jangan kalau sudah tadinya tanaman itu buah yang diambil banyak, besoknya jangan tanaman yang berubah lagi yang ambil banyak. Ya karena tanaman itu semua berbeda-beda. Ada yang butuh nitrogen yang banyak. Nah, ada yang B, ada kaliumnya, ada pokoknya seperti itu ya. Oke. Ini sampai berapa ya? Nah, ini dia. Karakter dan sama, kerja disiplin, mandiri. Mati. Tadi saya bilang loh, anak-anak ini semua sehat. Amin. Kerja keras, disiplin, mandiri. Realistis. Apa sih realistis? Realistis itu tidak kadang-kadang ya. Jadi realistis banget siapanya sesuai tangannya. Tapi tinggi. Jujur, memiliki jiwa kepemimpinan, berpikir ke depan kita seperti itu. Jadi ya. Jadi kan memang tadi kan sesuai kajiannya kan memahami sikap dan perilaku berusaha ya. Menjelaskan pengertian dosa dan dosa. Ya, ini kalian bisa cari di berbagai sumber. Ya.
Infonya beratas. Jalan. Terus Solana Melangena. Solana Melangena. Itika Masa. Itika Musa Parasitika. Iya, Itika Musa Parasitika. Ya, selalu ditaruh pesawatnya di sambal. Aksi antum. Ya, Musa Parasitika. Pablo bimbingnya direktur. Ya tulis dong. Ya penilaian. Kalian kan kalau bisa bayar nggak itu ya. Nggak semangat bayar. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Riza Sakifa atau nama kita dari Padi. Di sini kami akan mempresentasikan kagak ada 33-an. yaitu tentang wirausaha dan kewirausahaan. Nggak ada 33-an. Jadi kami Bisa ada. perkenalkan, nama saya Amanda Kosudia Sutoyo. Saya Natasha Yusufalita. Saya Naila Yusufo. Saya Denis Maulida. Saya Nurulina. Kita lanjut ke materinya, yaitu pengertian dari wirausaha. Wirausaha terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira sendiri itu artinya adalah kesatria, pejuang atau pahlawan, dan gagah dan berani. Sedangkan usaha sendiri itu artinya adalah kita melakukan sesuatu untuk menghasilkan produk. Jadi secara sederhananya wirausaha itu artinya adalah orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi, mengelola produk baru hingga melakukan pemodalan serta pemasarannya. Dan kewirausahaan itu adalah Nggak jadi kon. proses dalam melakukan sesuatu yang baru. Sorry ya, ini gue terus saya udah pakai buku. Inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan Halo. nilai yang lebih. Lu di mana emang? 49 aja. Berikutnya ada tujuan wirausaha. Yang pertama adalah meningkatkan Nggak usah jadi. jumlah wirausaha yang berkualitas. Oh, Bang. Ini ngejar selama. Dan yang ketiga menanamkan semangat wirausaha dalam Ngejar selama. Begitu pula ada asas wirausaha. Yang pertama, Enggak. kemampuan untuk bekerja Itu dalam tripodnya aja. kebersamaan. Yang kedua, kemampuan bekerja secara terukur, teliti dan produktif. Yang ketiga, kemampuan cerdas dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Halo. Dan ada sasaran wirausaha juga. Yang pertama, instansi pemerintah yang 98 melakukan udah kayak kegiatan salah usaha atau biasa disebut BUMN, organisasi, profesi serta kelompok masyarakat. Yang kedua, pelaku ekonomi terdiri dari penguasa kecil dan koperasi. Yang ketiga, generasi muda. Dan selanjutnya, terakhir, ruang lingkup. Yang pertama, lapangan agresi. Yang kedua, lapangan peternakan. Ketiga, lapangan perindustrian. Yang keempat, lapangan pertambangan atau TNI. Yang keempat, yang kelima, lapangan perdagangan. Dan yang keenam adalah Ibu tahu, Anda? lapangan jasa. Man.
dengan sikap dan perilaku yang harus habis dimiliki dua, nanti seorang gak bisa wirausaha pakai. adalah satu, Awet jujur dalam sikap dan perbuatan, dua rajin serta tepat waktu, tiga inovatif, empat bertanggung jawab, lima berani mengambil resiko, enam percaya diri. Yang keempat ada karakteristik wirausahawan menurut komparatif. Wirausahawan yang sukses harus mempunyai sifat kolektif, sifat tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, kreatif, inovatif, jujur dan bekerja keras serta memiliki orientasi ke masa depan. Selanjutnya ada kegagalan dalam berwirausaha. Satu, kurangnya minat literasi juga. Dua, kurangnya dana berguna. Tiga, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Empat, kurang adanya perencanaan dan pengerjaan matang. Lima, tidak berkepentingan terhadap bidang usaha yang sedang dijalankannya. Enam, tidak memiliki konsep bisnis. Tujuh, cepat putus asa. Masih aja 52 ya. Kerja keras, kerja bersama dengan orang lain, berpenampilan dengan baik, dan membuat keputusan. Sudah kesimpulannya, hubungan hidup pernikahan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sehingga seorang Udah kayak rentelo. Botak. Iya. Cara kan gini nggak bisa. Kayaknya gini. Ya, saya tegaskan sekali lagi, jadi kesimpulannya itu adalah kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sehingga seorang wirausaha adalah orang yang pandai Premium dua aja. menangkap peluang dan mau mengerjakan peluang tersebut sebagai suatu kesempatan untuk berkiprah dan mengimplementasikan gagasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Gue belum ini. Eh, Apaan sih 88 ini nggak 800. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negeri hukum. Di sini saya dan kelompok saya menjelaskan yang dikasih materi. Sebelumnya nama saya Muhammad Kafi. Saya Natasha Maksudula. Saya Sintang Zaira. Saya Dimas Bimo. Kami dari kelompok Indonesia Musa para Indonesia, yaitu ISA. Ya, kami akan menjelaskan tentang pisang. Satu, pengertian wirausaha sama dengan wira swasta, yaitu orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk perdagangan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Pengertian kewirausahaan, suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian membangun inovasi, kesempatan dan acara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Nomor 2, tujuan kewirausahaan. Meningkatkan jumlah kewirausahaan yang berkualitas dan bisa mensejahterakan masyarakat memberi Dua, asas kewirausahaan yaitu
yaitu 1. Memiliki komitmen yang tinggi, 2. Disiplin, 3. Percaya diri, 4. Pantang menyerah, 5. Jujur, 6. Memiliki kreativitas tanpa batas, 7. Berani mengambil risiko, 8. Selalu bekerja keras, 9. Mampu bekerja sama dengan orang lain, 10. Berorientasi pada masa depan. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya Atau beri sarannya? atau kritik? Kalau nggak ada, Kami tutup. pada dasarnya maka makanya jawabannya semuanya bagus ya, benar. Namun ya ada tambahan sedikit. Untuk presentasi itu kita harus menyampaikannya dengan mat ya. Jadi biar maksudnya biar kesannya serius kan kalau namanya menyampaikan hasil harus jangan tertawa ya. Oke, kita lihat terus ada kelompok Musa Barasika. Ya, dari kelompok kami juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Ipo Merah Batatas atau nama latinnya Bumi Jalan. Di sini saya sebagai pemerhati Sihab, Saya Muhammad Jufikan. Saya Rehan Bruniko Rusman. saya Mas Habibi. Saya Anissa juga, saya Fira Suryati, saya Najwa Wajibudania, saya Nurul Nisa. Oke, di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang apa sih itu kewirausahaan. Oke, yang pertama itu kira-kira apa sih pengertian dari wirausaha dan kewirausahaan? Jadi wirausaha itu seseorang yang berani membuka usaha. Lalu wirausaha itu orang yang pandai atau berbakat mengenai produk-produk baru. Jadi wirausaha itu orang-orang yang memang dia itu kreatif. Kira-kira produk apa sih yang bisa memberikan peluang bisnis bagi diri dia sendiri? Selanjutnya tujuan, asas, sasaran, dan hidup dari kewirausahaan. Nah, jadi yang kedua ada tujuan, asas, sasaran, dan ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan itu untuk memperbanyak dan menghasilkan wirausahawan yang berkualitas. Dan sasaran itu adalah instansi pemerintahan dengan kegiatan usaha ISUMN. Nah, dari asasnya adalah dapat memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Dan ruang lingkupnya adalah agraris, perikanan, peternakan, industri, dan kerajinan, perdagangan, dan pelayanan jasa. Yang ketiga dijelaskan oleh Oke, yang ketiga identifikasi sikap dan perilaku kewirausahaan. Sikap kewirausahaan yaitu untuk menjadi wirausaha seseorang harus memiliki sikap dan perilaku seperti adanya rasa percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, dan mengambil risiko, berjiwa kepemimpinan, keberhasilan, dan berorientasi ke masa depan. Jadi karakteristik kewirausahaan menurut Fadil Muhammad. Satu, kepemimpinan. Dua, berinovasi. Tiga, cara pengambilan keputusannya. Empat, menganggap tanggung jawab terhadap kehidupan. Yang kelima, bekerja ekonomi dan efisien. Dua, karakter wirausaha menurut Pertama, mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi. Dua, bertanggung jawab. Tiga, prevensi atau peduli terhadap resiko-resiko menengah. Empat, rangsangan oleh Tuhan. Empat, rangsangan oleh orientasi ke masa depan. Namanya nih.
Yang kelima, soal yang kelima menyebutkan macam kegagalan dan kesuksesan wirausahawan. Kegagalan pertama adalah kekurangan modal. Yang kedua, tidak memahami target pasar. Yang ketiga, tidak punya visi. Yang keempat, mencoba menyediakan semuanya. Yang kelima, memiliki ekspektasi terlalu tinggi. Yang keenam, pemasaran yang kurang baik. Yang ketujuh, perencanaan yang buruk. Yang kedelapan, tidak menerima kritik yang membangun. Yang kesembilan, kurangnya soft skill. Yang kesepuluh, tidak memiliki skill. Kesuksesannya: 1. Percaya diri, 2. Disiplin yang kuat dan mandiri, 3. Berani ambil risiko, 4. Berpikir dan bekerja, 5. Kreatif dan inovatif, 6. Rasa penasarannya yang besar, 7. Berani bersaing secara sehat, 8. Terus belajar, 9. Ikhlas dan selalu bersyukur, 10. Bertekad kuat. Dan itu saja hasil diskusi yang sudah kami diskusikan tadi. Hasilnya ini sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang bertanya, saya sebenarnya karena sudah selesai diskusinya dan sudah presentasi juga ya, maka Ibu akhiri dulu pelajaran kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat menjadi bermanfaat. Amin. Dan terus semangat. Amin. Ini minta maaf ya, kita ada sikap perilaku kesan yang belum benar. Jadi berharap kiranya kami dan benar kalau itu ada bila kita memahami yang lainnya Cakep. boleh kita tetap semangat, jaga kesehatan, ya, kiranya terus generasi yang cerdas, ya, cerdas, tapi tetap berpikir dan tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.